Ini dari 34 tuh nggak aktif semua ya? Ada yang tidak aktif. Betul Ya, Bapak, ya. ada yang kabarnya mengundurkan diri beberapa Pak. Siapa siapa aja yang ini, Pak? Yang untuk saat ini tidak aktif itu Bapak Fahru Roji, Bapak Fahru Sopi, Imam Mustaqim, Heeh. sama Bapak Fahmi Fathurjen. Oke, iya iya iya. Ya, saya lihat di tugas pun di, tidak ada yang ini, tidak ada yang mengumpulkan ya. Empat orang itu. Kalau Pak Abdul Mufid, Abdul Mufid ada? Abdul Mufid, ini Pak Abdul Mufid juga eh, tidak ada tugasnya. Pak Lukman Hakim juga nggak ada tugasnya ya. Abdul Mufid, Lukman Hakim, Fahmi Fatul Zen, itu yang nggak ada tugasnya. Jadi tinggal 19 tuh yang ada yang mundur satu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini atau sore hari ini ya, bahkan sudah ada yang masuk malam ya, di Papua sudah malam katanya ya tadi. Iya, Pak. Eh, baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi untuk pertemuan yang ke-7 apa ke-8 di hari ini dan sengaja sinkronus untuk kita coba diskusi pendalaman materi dari apa yang sudah Bapak dan Ibu sekalian tulis sesuai dengan tugas makalah di mana ada 11 tema yang diharapkan bisa dipahami, bisa dipelajari secara keseluruhannya agar tidak terlalu berat untuk pembuatan makalah, maka saya berinisiatif untuk dijadikan sebagai tugas kelompok. Dalam rentang waktu 1 minggu sudah selesai dan 85% sudah mengumpulkannya. Hanya ada 6 orang yang tidak mengumpulkan. Tadi sudah dikonfirmasi 4 diantaranya memang kemungkinan tidak aktif. Ada Fahru Roji, ada Fahru Sofi, kemudian Imam Mustaqim, kemudian ada Fahmi, ya. Nah, yang dua Pak Abdul Mufid dengan Pak Lukman Hakim juga tidak ada tugasnya atau tidak mengunggah tugas yang diharapkan dikerjakan. Apalagi kalau saya melihat dari UTS, yang untuk UTS bahkan ada 9 mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas ini. Nanti juga saya ingin konfirmasi kenapa tidak menyelesaikan tugas ini. Sebab
Mohon maaf untuk di sistem akademik di portal itu, ketika tidak mengunggah salah satu tugas saja, maka nanti sistem dalam konteks evaluasi itu tidak lengkap. Karena tidak lengkap sangat memungkinkan untuk mengurangi nilai yang sudah ada. Sebab pembagiannya tetap menjadi 5 poin pembaginya. Nah, sementara kalau tidak mengumpulkan salah satunya sudah barang tentu akan terbagi. Nah, karenanya tolong dimotivasi ya teman-teman untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ini dan nanti mekanismenya akan diatur sedemikian rupa. Karena ini sistem, maka sudah disetting terkait dengan waktu-waktu tertentu kapan mulai mengerjakan tugas dan kapan menyelesaikannya atau mengunggahnya. Ketika tugas itu sudah selesai, tapi kemudian tidak secepatnya diunggah dan waktunya sudah deadline, maka tidak bisa diunggah pada sistem di portal tersebut. Sejak awal saya sampaikan bahwa tugas-tugas itu diharapkan memperhatikan dan disiplin terhadap waktu yang ada sehingga tidak ada kendala untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena spare waktu untuk pengumpulan tugas itu saya kira lebih dari cukup gitu kan. Jadi tidak ada alasan ketika misalkan aja sinyalnya lemah gitu kan. Lalu kemudian ada maintenance dalam konteks sistem dan sebagainya. Saya kira alasan-alasan itu sangat mudah untuk dipatahkan. Bapak dan sekalian, kajian hari ini terkait dengan bagaimana implementasi dari metode-metode yang memang sudah kita pelajari. Kita pahami bahwa metode pembelajaran menjadi hal yang penting untuk kesuksesan dalam pembelajaran. Kesuksesan dalam pembelajaran tentunya ada kriteria-kriteria tertentu. Di antaranya adalah ketuntasan dalam pembelajaran yang sudah ditetapkan dengan istilah KKM, ya. Kriteria ketuntasan maksimum atau minimum, ya. Kriteria ketuntasan minimum itu KKM. Kita tahu bahwa pada KKM itu antar bidang studi yang satu dengan bidang studi yang lain berbeda, terutama antara bidang eksak MIPA dengan bidang sosial. Ya, bidang sosial itu lebih tinggi KKM-nya dibandingkan dengan bidang eksak atau MIPA. Kenapa? Karena memang dilihat dari tingkat kesulitan dari konten-konten atau materi-materi yang ada. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita pahami bahwa metode itu menjadi penting untuk proses pembelajaran dalam rangka mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan proses pembelajaran dimanapun pembelajaran itu dilakukan. Maka evaluasi menjadi penting. Nah, salah satu di antara untuk menghantarkan pada prestasi anak-anak, ketuntasan belajar, dan lain sebagainya, kemampuan-kemampuan atau kompetensi-kompetensi yang dihasilkan dari proses pembelajaran, satu di antara yang akan mensupport dan akan membantu bahkan menentukan adalah metodologi. Ya, istilah metodologi itu banyak sekali padanannya, ada pendekatan, ada model-model pembelajaran, ada strategi pembelajaran yang secara substansi sesungguhnya sama, secara substansi. Artinya beberapa istilah tadi adalah dalam rangka ikhtiar untuk menuntaskan, menyelesaikan proses pembelajaran. Oke, sebentar. Oke, sebentar tadi ada yang perlu saya ambil. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk kajian hari ini terkait dengan implementasi dari metode, di mana kita ingin melihat tentang bagaimana karakteristik dan orientasi dari pengembangan metodologi pembelajaran untuk Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian berikutnya nanti akan bicara soal yang terkait dengan karakteristik dan orientasi metodologi pembelajaran untuk akidah, ya. Nanti dibedakan
akidah, ada akhlak. Nah, Bapak Ibu sekalian, penetapan dari tema ini terkait dengan implementasi dari metodologi itu dikaitkan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang ada selama ini, khususnya di madrasah. Kita tahu bahwa di madrasah itu tidak ada nomenklatur atau istilah PAI, begitu ya. Bahkan guru PAI itu kalau di madrasah istilah itu tidak lazim. Kenapa? Karena kaitannya dengan PAI itu sebagai bidang studi itu untuk di sekolah. Nah, sementara PAI bukan bidang studi kalau di madrasah. Karenanya PAI yang dimaksud di madrasah itu displit menjadi beberapa bidang studi. Ya, ada akidah akhlak, Al-Qur'an Al-Qur'an hadis, kemudian juga fikih, kemudian SKI, sejarah kebudayaan Islam atau sejarah perkembangan Islam SPI. Kayak begitu. Nah, karenanya dari beberapa mata kuliah tadi sudah barang tentu karena beda karakternya, beda orientasinya, maka dimungkinkan ada perbedaan-perbedaan dalam hal pendekatan atau metodologi pembelajaran. Karenanya kita ingin melihat bagaimana kemampuan Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa memilih dan memilah metode-metode yang efektif untuk mata pelajaran tertentu sesuai dengan karakteristik dan orientasi dari bidang studi itu. Nah, karenanya ketika saya merumuskan tentang tema-tema tadi, ya, secara substansi bagaimana Bapak dan Ibu sekalian melihat dari karakter. Ya, pertama yang harus dilihat itu, yang harus disampaikan pada forum ini adalah bagaimana karakter dari mata kuliah itu sudah barang tentu berbeda. Karakter Al-Quran dan hadis sebagai sebagai salah satu bidang studi sudah barang tentu berbeda dengan karakter pada pendidikan akidah akhlak begitu. Atau nanti dibedakan ya, pembelajaran akidah tersendiri, akhlak tersendiri. Kenapa? Karena ini hal yang berbeda. Akidah itu menyangkut keyakinan, sementara akhlak itu kan menyangkut tentang perilaku. Penilaian baik atau buruknya seseorang itulah akhlak atau perilaku, ya gitu dia. Karena itu sudah barang tentu ya, karakteristiknya berbeda masing-masing mata kuliah itu. Itu yang pertama yang harus disampaikan pada forum ini. Yang kedua adalah orientasinya. Ya, orientasi pembelajaran dari masing-masing bidang studi itu sudah barang tentu berbeda. Contoh yang konkret misalkan saja bagaimana pembelajaran fikih untuk bidang studi fikih. Sudah barang tentu orientasi bidang fikih itu di mana siswa itu diharapkan memahami tentang hukum Islam, juga bisa mempraktekkan tentang ibadah-ibadah tertentu, ya, atau syariat tertentu yang ada pada hukum Islam itu. Hukum Islam bermakna fikih untuk kategori bidang studi fikih itu. Ya, sudah barang tentu berbeda ketika dibandingkan dengan bidang studi akidah. Di mana akidah itu orientasinya anak-anak itu punya keyakinan ya terhadap sesuatu yang dalam konteks ajaran Islam harus diyakini. Ya misalkan saja sebut saja yang tercantum di dalam rukun iman. Maka sudah barang tentu yang pertama tadi bidang studi fikih karakteristiknya atau orientasinya adalah pada bagaimana praktek, bagaimana amaliyah anak-anak, sementara yang terkait dengan akidah itu bagaimana keyakinan anak-anak, keimanan anak-anak. Itu kan berbeda orientasinya. Nah, karena beda karakteristik, karena beda orientasi, maka sangat mungkin perbedaan dalam hal penerapan metode pembelajaran. Ini ya, yang perlu dicatat, dipahami oleh pemakalah yang nanti akan presentasi beberapa hal tadi. Jadi yang pertama, tolong juga sampaikan tentang karakteristik dari bidang studi itu. Yang kedua, terkait dengan bagaimana orientasinya. Karakteristik dan orientasi yang berbeda satu dengan yang lain sudah barang tentu menjadikan perbedaan juga dalam penerapan metode pembelajaran. Itu yang perlu digarisbawahi dan perlu menjadi penekanan dalam diskusi hari ini. Yang kedua, yang berikutnya yang perlu saya sampaikan ya sebelum nanti pemakalah menguraikan makalahnya. Yang kedua adalah bagaimana
Pemakalah itu punya kemampuan untuk memilih dan memilah dari sekian metode yang begitu banyak itu. Memilih dan memilah metode-metode mana yang dimungkinkan efektif untuk pembelajaran tertentu. Yang dimaksud dengan pembelajaran tertentu itu kajian hari ini adalah pembelajaran Al-Quran Al-Hadis dengan pembelajaran akidah misalkan aja. Nah, mana metode-metode yang efektif itu? Sudah barang tentu pilihan-pilihan metode tadi disertai dengan argumen-argumennya. Ini penting. Kenapa dibutuhkan argumen? Ya mohon maaf, kita kan mahasiswa, kalangan akademik, tidak kemudian asal menyebut bahwa metode ceramah itu sangat efektif untuk pembelajaran, misalkan saja Al-Quran Al-Hadis. Metode hafalan itu cukup efektif untuk Al-Quran Al-Hadis. Lah, landasannya apa di situ? Sebab nanti pada penerapan metode itu ada landasan-landasan yang dijadikan sebagai acuan untuk penerapannya. Misalkan ada landasan psikologis, ada landasan filosofis, ada landasan geografis tentang kedaerahan. Ada juga landasan-landasan yang terkait dengan media-media pembelajaran yang digunakan. Sebab secara serta-merta antara media dengan metode biasanya merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Metode tertentu, misalkan metode eksperimen misalkan aja, maka membutuhkan media-media yang memang mendukung terhadap eksperimen pada bidang studi tertentu atau pada pokok bahasan tertentu. Nah, poin-poin ini mudah-mudahan bisa tercover oleh teman-teman yang nanti akan mendiskusikannya, akan mempresentasikan makalahnya. Hanya saja yang ketiga, saya perlu memberikan catatan nih pada tugas. Ya, saya melihat, memperhatikan bahwa tugas itu kelihatannya ya dibuat tidak apa namanya tidak serius. Maksud tidak serius itu masih banyak makalah-makalah yang mohon maaf mengerjakannya asal-asalan. Ya, asal copy paste saja tanpa berpikir ini itu memang tugasnya apa. Mohon maaf, ini adalah tugas makalah murni. Ya, ini dari sekian banyak itu, dari 11 itu ada 4 makalah yang kelihatannya copy paste dari keempat yang lain dan itu merupakan hasil penelitian. Ya, dari 11 itu ada 4 makalah yang secara totalitas ya saya mencoba men-searching itu gitu kan itu sama dengan yang ada di media sosial yang ada di link-link tertentu. Ya, maksud saya karena teman-teman itu kan ini tingkatannya kan sudah S2. Artinya kita harus sudah berpikir bagaimana konsekuensi-konsekuensi logis dari apa yang kita lakukan terkait dengan pembuatan makalah itu. Ya, kan saya sudah tekankan bahwa diharapkan makalah itu dibuat dengan betul-betul memperhatikan tentang penulisan karya ilmiah gitu. Ada misalkan saya identifikasi ada 3 makalah yang mungkin juga tadi lah copy paste gitu kan, tanpa ada rujukan, tanpa ada kutipan, bahkan tidak ada rujukan atau daftar pusakanya tidak ada. Ini ada 3 mata kuliah. Jadi teridentifikasi demikian. Gitu. Karenanya mohon maaf kalau kemudian nanti saya memberikan penilaian-penilaian yang maksimal untuk pembelajaran. Artinya Bapak dan sekalian, karena sebagai calon-calon magister, maka dalam hal pembuatan naskah akademik ya, itu harus bisa maksimal sesuai dengan aturan-aturan pembuatan karya ilmiah gitu kan. Ada yang menggunakan endnote, ada yang menggunakan footnote misalkan aja dalam kutipan-kutipan itu. Tetapi harus jelas itu semua kan gitu bahwa mungkin dalam hal mengutip itu copy paste dari beberapa literatur ya dibenarkan secara penulisan karya ilmiah tapi kan ada aturan-aturan yang baku bagaimana cara mengutip tidak bisa secara totalitas gitu kan satu makalah lalu kemudian dipindahkan ya tugas pemakalah hanya sekedar membuat covernya saja ini kan tidak dibenarkan untuk kategori ini. Karena itu mohon untuk diperhatikan pada teman-teman yang merasa bahwa itu copy paste secara totalitas
Lalu makalah itu, mohon maaf kalau saya menyebut dibuat hanya sekedar menggugurkan kewajiban begitu, mohon untuk dikoreksi kembali ya. Dan saya memberikan kesempatan pada Bapak dan Ibu sekalian yang merasa eh, hal itu dilakukan copy paste gitu kan, tidak memuat literaturnya, tidak membaca secara maksimal, bahkan tidak dibuat oleh sendirinya, ya dikasih kesempatan untuk nanti revisi atau perbaikan. Kenapa? Karena dalam hal ini juga dibutuhkan kejujuran akademik. Itu yang penting. Sebab apalah artinya tugas-tugas dilaksanakan, diselesaikan, tapi kemudian ada proses yang memang tidak dibenarkan secara akademik. Kayak begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi beberapa catatan yang mudah-mudahan bisa diperhatikan oleh semuanya sehingga dari waktu ke waktu ada perbaikan-perbaikan. Kan itu. Jadi jangan sampai ada asumsi, nanti juga tidak akan diperiksa, nanti juga tidak akan dikoreksi. Untuk mata kuliah ini tidak. Ya tetap sebagai dosen yang melakukan pendampingan ada kewajiban-kewajiban untuk mengevaluasi, untuk mengoreksi dari tugas-tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa sehingga dalam proses perkuliahan ini ada makna yang bisa dicerna oleh masing-masingnya karena ini merupakan proses pembelajaran juga gitu kan, maka bagaimana Bapak dan sekalian juga mengambil pelajaran dari apa yang ditugaskan oleh masing-masing dosen. Betul bahwa Bapak dan sekalian ada kesibukan-kesibukan tertentu di luar perkuliahan, tapi saya yakin bahwa Bapak dan Ibu sudah komitmen untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah ini dengan semaksimal mungkin tanpa harus melanggar berbagai macam hal yang terkait dengan aturan-aturan akademik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar. Disilahkan pada pemakalah untuk mempresentasikan makalahnya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk efektivitas dari presentasi ini diharapkan membuat PPT-nya. Lepas dari itu semua, ya silakanlah seperti apa kita coba lihat. Makalah kedua dulu ya, sebab makalah yang pertama salah satu ibunya mungkin masih melaksanakan sholat maghrib di Papua sana ya. Betul, Bapak. Mangga, disilahkan siapa? Baik, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan Bapak Hmm. terkait dengan makalah kami. Mohon izin untuk share screen. Nanti ini punten ya, on cam semua. Nanti ada yang screenshot ya, lalu di Nah, share ke saya ya, untuk bukti bahwa hari ini ada perkuliahan. namun baik, mohon izin Bapak untuk share screen sebentar. Ya. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan atau belum ya? Udah, Sudah udah, ya. sudah ada, Bismillah, Sudah, nggih, Pak. sudah ada. baik. Ah, ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Wawan Ahmad Ridwan nggih, Bapak nggih. Yang saya hormati dan juga saya banggakan teman-teman seperjuangan. Insya Allah kelompok 2 akan membahas tentang karakteristik dan orientasi metodologi pendidikan dan pembelajaran akidah yang akan dipresentasikan oleh kami. Yang pertama Pak Aris Hendra, Bu Nursani, dan saya sendiri Muhammad Saikhul Anwar. Baik, eh, pendahuluan bahwa kemudian akidah itu sesuai dengan gambar yang ada itu ya sebuah tali gitu ya. Jadi memang akidah itu mengikat keyakinan yang kokoh di dalam hati yang menjadi dasar dari amalan dan ibadah seorang Muslim. Sehingga memang akidah itu menjadi penting bagi seorang siswa gitu ya, untuk bisa memiliki akidah yang kuat ya, sehingga fondasi keimanan dalam Islam itu ya memang akidah itu sendiri. Nah, terkait dengan orientasi tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa kemudian orientasi dari pendidikan akidah itu jelas
menanamkan keyakinan yang kuat dan pemahaman yang mendalam gitu ya. Dari kami memang ini menanamkan keyakinan yang kuat dan pemahaman yang mendalam. Artinya memang ketika pendidikan akidah itu bukan hanya sekedar transfer informasi, tetapi kemudian juga bisa menginternalisasi gitu ya. Artinya menginternalisasi itu artinya bahwa siswa itu bisa paham terkait dengan teorinya dan juga bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus fokusnya pembahasan dari kami itu terkait dengan karakteristik dan metodologi pendidikan akidah. Nah, karakteristiknya dari pendidikan akidah ini pertama fundamental, fundamental dan holistik. Artinya fundamental ini dia mencakup hal-hal atau prinsip-prinsip dasar gitu ya yang harus difahami, dan kemudian juga holistik artinya dia lengkap menyeluruh ya, mencakup dimensi spiritual gitu ya, terus kemudian dimensi intelektual, kemudian juga dia lebih sampai ke proses untuk internalisasi tadi, yaitu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ini yang tadi saya sampaikan sampai menekankan pada praktek sehari-hari. Nah, selanjutnya sumber dari pendidikan akidah itu sangat jelas, yaitu merujuk sumber utama umat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir dari karakteristik pendidikan akidah itu adalah dinamika dan kontekstual. Artinya memang dia bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, begitu ya. Nanti yang diharapkan bisa sampai anak-anak itu bukan hanya sekedar paham teori, tetapi dia paham bahwa akidah itu mempengaruhi tindakannya dan juga mempengaruhi apa yang ada di dalam dirinya untuk dipraktekkan dalam kehidupan di zamannya masing-masing. Kira-kira begitu. Akan dilanjutkan selanjutnya sama Pak Aris Hendra. Monggo, Pak. Monggo Pak Aris Hendra ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Saiful Anwar. Lanjutkan. Selanjutnya pendekatan metodologi pendidikan akidah. Yang pertama itu dialogis. Dialogis berarti tanya jawab aktif antara guru dengan murid. Ya, guru menerangkan dulu, setelah itu guru menawarkan apakah siswa ada yang mau bertanya sehingga terjadi tanya jawab aktif. Yang kedua, metode kisah atau naratif, menggunakan kisah inspiratif dari Nabi dan sejarah Islam. Misalnya cerita-cerita Nabi zaman dahulu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tentang sejarah Islam, misalnya kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, refleksi merenungkan makna akidah dalam kehidupan. Yang keempat, experiential learning atau kegiatan praktik untuk memperkuat pemahaman. Jadi dalam kegiatan tersebut ada praktiknya. Yang kelima, multidisipliner, menghubungkan akidah dengan sains dan filsafat. Akidah itu dihubungkan dengan sains atau teknologi. Selanjutnya, metode pengajaran akidah. Metode cerita, yaitu menyentuh aspek kognitif dan afektif. Berarti ini menyentuh aspek penilaian ya. Penilaian secara nilai dan afektif, berarti sikap. Selanjutnya metode ceramah, yaitu informasi satu arah dengan penekanan nasihat, memberi nasihat kepada murid, tanya jawab, mendorong keterbukaan antara guru dan siswa. Tadi ya sudah ya, guru menerangkan dulu, barangkali
ada siswa yang mau bertanya sehingga terjadi tanya jawab antara siswa dan guru. Selanjutnya diskusi menghadapkan peserta pada permasalahan untuk diselesaikan. Misalnya guru dalam pelajaran akidah memberikan pertanyaan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Jadi di situ anak bisa saling berdiskusi untuk memecahkan sebuah masalah. Selanjutnya demonstrasi menunjukkan prosedur secara langsung, sosiodrama, praktek peran dalam situasi tertentu. Misalnya dalam sosiodrama ini ada mata pelajaran akidah yang eh, judulnya tertentu, terus beberapa anak itu maju untuk memerankan sosiodrama. Maaf, ini Bu Nursani sudah hadir belum ya? Bu Nursani, maaf Bu Nursani sudah hadir. Nggak ada, mati lampu. Oh, nggak ada. Saya lanjutkan. Tantangan dalam pendidikan akidah. Ada tantangan globalisasi, sekularisme, materialisme. Solusinya adalah integrasi teknologi dan media digital, serta kompetensi pedagogik dan keteladanan guru. Jadi di sini kompetensi pedagogi guru sangat diuji ya untuk bisa menghadapi tantangan dalam akidah serta keteladanan guru. Jadi guru itu harus mempunyai akhlak, berusaha berakhlak yang baik supaya bisa jadi teladan bagi siswa. Next, Pak. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Saiful Anwar. Silakan. Terima kasih Pak Arisendra yang sudah menambahkan presentasi pada kesempatan kali ini. Jadi Bapak, ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2 terkait dengan karakteristik dan metodologi terkait dengan pendidikan dan pembelajaran akidah. Begitu, cukup dari kami kembalikan kepada Bapak atau teman-teman untuk selanjutnya seperti apa nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, diteruskan untuk diskusi, respon silakan teman-teman yang lain. Mungkin banyak sekali masukan-masukan atau mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan dari apa yang dipresentasikan oleh pemakalah untuk pemakalah yang kedua. Bicara soal bagaimana orientasi dan karakteristik dari pembelajaran akidah. Jadi sudah disampaikan beberapa karakteristiknya dan orientasinya sekaligus pilihan dari metode-metode yang dimungkinkan bisa tepat untuk akidah dengan penekanan-penekanan pada beberapa keyakinan dengan pendekatan ada diskusi, ada tanya jawab, kemudian juga ada kisah di mana hal itu penting untuk memberikan kekuatan-kekuatan dalam akidah ketika misalkan saja bagaimana seorang pendidik mencoba membuat ilustrasi-ilustrasi, memberikan gambaran tentang bagaimana kisah kekuatan akidah dari Ibrahim alaihissalam, di mana Ibrahim alaihissalam jelas-jelas diperhadapkan dengan satu pemahaman keyakinan terhadap Tuhan yang berbeda, di mana ciptaan manusia itu sendiri, buatan manusia itu sendiri dijadikan sebagai sesembahan, dijadikan sebagai Tuhan dalam bentuk patung-patung itu. Yang itu kemudian Ibrahim melakukan perlawanan dalam konteks bagaimana memurnikan akidah ya dengan ilustrasi di mana kita bisa menjelaskan pada siswa dengan kisah tersebut di mana Ibrahim alaihissalam merusak dari beberapa patung yang mereka sembah pada setiap
saatnya lalu kemudian meninggalkan salah satu dari patung yang besar dengan mengalungkan alat yang digunakan untuk merusak itu. Nah, ketika diadili, maka Ibrahim berargumen bahwa yang merusak itu bukan dirinya tapi patung yang besar. Nah, argumen-argumen itu bisa dijelaskan pada siswa untuk membuat keyakinan. Dan tentunya banyak kisah-kisah yang lain sesuai dengan apa metode-metode yang dipilih oleh kelompok yang kedua tadi yang sudah dipresentasikan. Ya, silakan dilanjutkan dan silakan untuk dipimpin langsung oleh pemakalah dalam memandu kegiatan diskusi ini. Baik, Bapak, terima kasih. Monggo, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin diskusi atau ingin menyampaikan tambahan tanggapan. Ada, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, bersyukur saya. Oh, Izin monggo Bapak, Bu Vivi, baik. dipersilakan. Bismillah, izin bertanya terkait dengan metodologi eh, dan apa karakteristik dan metodologi pendidikan akidah ya. Nah, tadi kan yang dibahas lebih kepada akidahnya, sedangkan akidah sendiri tidak bisa terlepas dari akhlak. Nah, menurut pandangan kelompok Bapak nih bagaimana? Itu. Apakah ketika kita menerapkan metodologi kita hanya fokus di akidahnya saja, sedangkan di akhlaknya tidak. Nah, kalau dalam mata pelajaran sekolah itu kan sudah dalam satu sub ya gitu ya, satu mata pelajaran gitu. Nah, kemudian tadi ada beberapa metode yang dikembangkan untuk apa namanya mencapai tujuan pembelajaran akidah itu sendiri. Nah, apakah di semua jenjang metodologi itu cocok untuk dipraktekkan? Ataukah ada perbedaannya? Misalkan khusus untuk di jenjang dasar ini yang cocok gitu. Nah, di jenjang lebih lanjut lagi, misalkan di sanawiyah, kemudian di aliyah itu seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vivit. Ini tadi pertanyaannya. Yang pertama tadi akidah, pendidikan akidah. Apakah kemudian nanti bisa gimana kalau nggak ada pendidikan akhlak gitu ya maksudnya ya. Terus kemudian yang kedua tadi apa ya Bu Vivit? Apakah semua metode itu tepat Oh, semua untuk metode. iya, di Siap, semua siap. jenjang pendidikan? Oke, baik. Terima kasih. Kita tampung dulu, nggih. Ada lagi yang mau menyampaikan? Kalau mau menambahkan juga boleh ya, tidak harus bertanya. Monggo. Izin bertanya Pak Anwar. Siap. Monggo, Bu. Mungkin lebih ke sharing ya Pak. Eh, Alhamdulillah. Kiat-kiat gitu kan hari ini kita membahas tentang metode ya, metodologi dalam pembelajaran. Kita sebagai pendidik nih, saya kan ngajar di SD. Kalau sudah beberapa kali menerapkan metode pembelajaran tapi merasa kok sepertinya nggak sesuai dengan kelas ini gitu kan. Metode ini nggak cocok, ganti lagi metode lainnya nggak cocok lagi gitu kan. Bahkan metode yang mungkin akan bisa masuk ke dalam relung hati siswa kita gitu biar merubah sedikit dari perubahan akhlak mereka gitu kan. Nah, ngajar SMP itu luar biasa gitu. Apakah kiat-kiatnya seperti apa? Apakah ini bagian dari kegagalan sebagai pendidik dalam proses pembelajaran atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih, Bu Dia, untuk ya, kiat-kiat ya, untuk pembelajaran akidah. Begitu. Satu lagi, nggih, Bapak Ibu. Kalau nggak ada, cukup. Nggih, baik. Tidak ada, nggih. Eh, yang pertama, mohon izin untuk menjawab terkait dengan kemudian akidah tadi dan ada kaitannya dengan akhlak bahwa kemudian pembahasan kami di kelompok dua ini memang lebih ke karakteristik dan metodologi pendidikan dan pembelajaran akidah itu ya. Dan kemudian nanti di kelompok tiga akan ada pembahasan tentang karakteristik dan metodologi di pendidikan akhlak. Nah, kemudian memang kaitannya seperti apa? Kenapa kemudian sekarang itu pendidikan akidah dan akhlak itu ya jadi satu hal gitu ya dan tidak terpisahkan gitu ya.
Ya karena memang ketika seseorang itu dia belajar tentang akidah, harusnya dia tadi yang saya sampaikan bisa menginternalisasi. Internalisasi itu artinya memang dia akan menjadi wujud sebuah tindakan karena dia paham tentang akidah akan menjadikan tindakan dia itu bersumber dari akidah yang kuat. Sehingga seseorang itu akan memiliki akhlak yang baik ketika kemudian akidahnya baik lurus begitu. Sehingga memang ini yang menjadi eh, keterkaitan antara pendidikan akidah dan akhlak. Terus kemudian yang kedua, apakah semua metode cocok untuk semua jenjang? Jelas tidak, gitu ya. Karena yang namanya metode itu kan jalan. Semua jalan itu tidak cocok untuk semua orang, gitu ya. Jalan yang dipakai untuk orang mohon maaf ya, jalan yang dipakai untuk orang yang biasa, yang dalam artian dia normal, maka tidak cocok dipakai untuk orang yang mohon maaf dalam kondisi disabilitas, gitu ya. Maka dia butuh metode yang lain, gitu ya. Maka ketika kemudian kita melihat metode untuk anak-anak kecil, maka tidak cocok ketika pakai metode ceramah satu arah. Sehingga dia butuh metode yang lain, entah metode kisah atau seperti apa. Nah, memang ini yang menjadi metode itu tidak semua jenjang menurut kami, menurut saya ya, ini tidak cocok untuk semua jenjang. Begitu. Yang selanjutnya tadi kiat-kiat Pak Presendra mau menjawab barangkali. Pak Presendra mau menjawab pertanyaan Budiah. Tentang kiat-kiat ya. Iya, betul. Ya, izin menjawab dari Budia ya. Tentang kiat-kiat untuk pembelajaran akidah. Akidah itu berarti keyakinan ya. Supaya kita sebagai guru dalam mengajarkan akidah itu anak-anak supaya tidak bosan ya. Tadi kan sudah ada berbagai metode ya dalam yang sudah disampaikan tadi oleh pemakalah. Selanjutnya ada cara lain, misalnya agar tidak bosan itu, misalnya dengan cara menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ini tauhid ya, akidah tentang tauhid. Dengan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, kita menerangkan sifat-sifatnya, ya. Mungkin dengan itu salah satu jalannya. Terus yang kedua, mungkin yang menarik lagi adalah mengajarkan kisah-kisah Nabi ya. Seperti yang tadi yang disampaikan oleh Bapak dosen, misalnya cerita kisah Nabi Ibrahim gitu ya. Kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim menerima wahyu untuk menyebarkan agama tauhid kepada umatnya. Kita bisa sebagai guru menceritakan kisah-kisah Nabi lain, misalnya Nabi yang termasuk ulul azmi, kisah Nabi Nuh, terus kisah Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi tujuan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus agar tidak bosan lagi, mungkin dalam pembelajaran itu kita diselingi ya, diselingi membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan uh, materi yang kita sampaikan. Selanjutnya kita di situ mungkin bisa mengucapkan kalimat tauhid dalam proses pembelajaran, mungkin bisa ada ice breaking misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar itu. Misalnya ada lagi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim supaya membangkitkan semangat pembelajaran siswa. Itu aja. Terima kasih. Monggo Baik, Pak. cukup. Oke. Cukup Pak. Ini dicukupkan atau dilanjutkan untuk presentasi selanjutnya atau dilanjutkan diskusi ini gitu Bapak. Bu Maisarah ini angkat tangan.
Sudah up atau mau bertanya, Bu? Kalau boleh saya izin menambahkan, Pak, Oh, siap. Alhamdulillah. Monggo. terkait dengan mata pelajaran akidah. Memang saya akui pengalaman saya sebagai guru ini sangat sulit untuk anak-anak. Dan saya terkadang berkali-kali metodenya bagaimana supaya ini bisa dipahami oleh anak-anak. Wabil khusus saya mengajar di SD ya. Untuk pelajaran akidah itu kebanyakannya di SD itu dari kelas 1 sampai 6 itu mengenalkan Asmaul Husna. Eh, Adapun cara saya untuk mengenalkan Asmaul Husna, yang pertama itu dengan nyanyian Asmaul Husna. Dan itu memang sudah legend sekali ya, seperti Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Nah itu kemudian setelah itu saya mengenalkannya dengan membuat kartu Asmaul Husna. Jadi saya balik-balik Arabnya dengan artinya biar terus anak-anak baca satu-satu ini artinya apa, ini asmaul husnanya apa. Nah setelah itu baru kita penanaman eh, materi asmaul husna bahwa sikap-sikap apa nih yang sesuai dengan al-alim, al-hayu. Kemudian menjawab pertanyaannya Ibu Pipit bahwa akidah itu tidak terlepas dengan akhlak. Memang betul. Tapi dalam eh, kenyataannya di kurikulum itu pelajaran agama Islam, wabil khusus di SD itu, di sekolah, itu ada 5 elemen. Yang pertama Al-Quran dan hadis, yang kedua akidah dan memang dipisahkan. Dan yang ketiga itu akhlak, yang keempat itu fikih, dan yang terakhir itu sejarah. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Maisoroh sudah menguatkan diskusi kesempatan kali ini. Eh, Cukup, Bapak Ibu, sudah tidak ada yang mau ditanyakan. Berarti nanti lanjut ke kelompok pertama untuk menyampaikan presentasi, nggih, Pak dosen, nggih. Sudah ada kelompok yang ini? Kelompok Sampun Imam. pertamanya ada? Sudah ada Pak Imam, Ada, Bu Pak. Siti. Sudah. Boleh Silakan. dilanjutkan Pak Iman? Sampai. Nggih. Terima kasih dari kami kelompok 2. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut Pak Imam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak untuk kelompok pertama kami share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Wangunan Ahmad Ridwan MAG, Bapak Ibu mahasiswa program studi S2 PJJ-PAI yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Pada kesempatan kali ini izinkan kelompok kami, kelompok 1, untuk mempresentasikan makalah yang sudah coba kami buat. Ini kami mengambil tema kajian karakteristik dan orientasi metodologi pendidikan dan pembelajaran Al-Quran Hadis. Di sini kami mengambil judul metode talaki dalam menghafal Al-Quran dengan sampel pembelajaran tahfidzul Quran di Rumah Tahfidz Al-Quran Salsabila, Klaten. Presentasi ini akan disampaikan oleh anggota kelompok yang pertama, Ibu Aisyah Fajar Putri Artini, yang kedua Bapak Imamuddin, yang ketiga adalah saya sendiri Siti Zuhriyah. Semoga pemaparan kami ini dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai presentasinya. Yang pertama adalah dalam pendidikan Islam, metode Al-Quran ini, Al-Quran menjadi sumber utama ilmu pendidikan yang berisi tentang metode-metode.
Metode pendidikan dalam Al-Quran merupakan upaya untuk membentuk karakter siswa, karakter peserta didik, karakter santri yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Al-Quran untuk mencapai tujuan keselamatan dunia akhirat. Rumah Tahfidzul Quran yang kami ambil sebagai sampelnya ini, yaitu Rumah Tahfidzul Quran Salsabila Klaten, ini dari beberapa banyak metode memilih metode talaki dalam pembelajaran tahfidzul Quran. Secara sederhana, apa sih itu metode talaki? Talaki adalah merupakan langkah-langkah pembelajaran Al-Quran secara langsung antara murid dan guru dalam satu tempat. Bisa dikatakan face to face, juga bisa dikatakan kalau di tempat saya itu setoran, kalau di tempat saya. Tapi demikian juga metode ini ada kelemahan dan kelebihannya. Berikut saya katakan tentang kelebihannya dulu. Sama metode talaki ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama adalah mempererat hubungan emosional antara pendidik dan anak didiknya atau santrinya. Kemudian pendidik juga dapat memahami karakteristik dari santrinya. Kemudian pendidik juga bisa mengevaluasi secara langsung bacaan atau setoran dari santri tersebut. Yang keempat, santri dapat mengamati secara langsung bacaan ketika gurunya mengucapkan huruf dengan benar. Pendidik dapat memantau perkembangan dari santrinya, juga menciptakan kehusyuan dan kefokusan, juga bisa melibatkan peran serta orang tua untuk mengarahkan hafalan putra-putrinya di rumah. Adapun beberapa kelemahan dari metode talaki ini adalah sebagai berikut. Satu, metode talaki ini tidak akan efek apabila dilaksanakan dengan jumlah siswa yang terlalu banyak. Kemudian yang kedua, pendidik akan menguji hafalan santrinya satu persatu, sehingga santri yang belum dapat giliran itu merasa jenuh, menunggu. Kadang kalau tidak sabar kan dia akan membuat kegaduhan ya, mungkin kalau di ini di tingkat SD atau ini yang siswanya kecil, yang tingkat pemula atau awal. Kemudian yang ketiga, terbatasnya sumber daya manusia atau SDM-nya. Lembaga tahfidz ini akan kesulitan merekrut, mencari guru tahfidz yang apabila jumlah muridnya terlalu banyak. Yang keempat adalah menjadi beban bagi orang tua yang tidak memiliki waktu luang. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Bapak Imamuddin. Kepada Bapak Imamuddin kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, melanjutkan dari presentasi yang dibawakan oleh Ibu Siti Zuriyah di awal tadi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu penerapan metode talaki di rumah tahfidz Quran Salsabila. Sebelumnya, Rumah Tahfidz Al-Quran Salsabila ini yang berada di Klaten, dan alhamdulillah ini secara langsung diambil oleh teman kita yaitu Ibu Aisyah, yang mana beliau merupakan guru tahfidz Quran di sana gitu. Nah, metode talaki Al-Quran dilakukan secara langsung dengan adanya tatap muka antara guru dan santri di satu tempat, atau bisa dibilang musafahah. Nah, kenapa? Karena tadi sudah disebutkan di awal sama Ibu Siti Zuhriya bahwa metode talaki ini memiliki kekurangan dan kelebihan, dan inilah alasan mengapa metode talaki diambil. Dalam penerapannya pun karena ini berkaitan dengan Al-Quran, maka metode talaki saya rasa cukup menjadi keharusan, karena ada hal-hal yang memang dalam Al-Quran itu mesti bertatap muka antara murid dan pendidik gitu. Nah, kemudian jika ayat-ayat yang disetorkan masih kurang baik, maka guru akan meminta santri kembali untuk memperbaiki hafalannya
sembari bergantian dengan teman-teman yang lainnya. Jadi metode talaki ini yang disebutkan tadi yaitu antara murid dan guru gitu saling saling bergantian, murid satu dengan murid yang lainnya itu akan saling bergantian apabila murid yang telah atau santri yang telah menyetorkan hafalannya dirasa kurang baik menurut gurunya, maka di kemudian harus mengulanginya, tapi sambil mengulangi hafalan tersebut mungkin dilanjut oleh santri berikutnya. Baik, next Bu. Nah, ini ada hasil-hasil hasil wawancara dari salah satu ustadzah yang berada di rumah tahfidz tersebut, yaitu Ustadzah Maulida. Untuk pembelajaran tahfidz di rumah tahfidz Al-Quran Salsabila dilakukan dengan mengelompokkan santri menjadi 4 kelompok, yang mana masing-masing diisi oleh 8 hingga 10 santri dan 1 pembimbing. Jadi untuk salah satu metodenya yaitu 1 pembimbing atau 1 guru menaungi atau mengampu gitu beberapa 8 hingga 10 santri gitu. Jadi 8 sampai banyaknya 10 santri itu di backup sama 1 guru. Ini untuk lebih lebih detail dan lebih bisa terjalin keberhasilan dalam teknis mengajinya. Next, Bu. Nah, ini ada satu tabel yang mana tabel ini merupakan suatu kedisiplinan bagi santri dan pembimbing. Ketentuan dalam arti keharusan atau kedisiplinan dalam pembelajaran. Yang pertama, ketentuan bagi santri. Santri wajib murojaah ayat yang telah dihafal sebanyak 2 halaman dan membaca ayat yang belum dihafal minimal 2 ayat. Kemudian murojaah dan tilawah ditulis di buku mutaba'ah. Kemudian yang ketiga yaitu santri harus menyetorkan hafalan baru minimal 2 ayat setiap pertemuan. Nah, ini satu ketentuan atau keharusan yang berada di rumah tahfidz Quran Salsabila. Nah, ketentuan bagi pembimbingnya yaitu setiap guru pembimbing mengampu 8 hingga 10 santri. Yang dijelaskan tadi bahwa dikelompokkan menjadi 4. Jadi setiap pembimbing itu menaungi atau membimbing 8 sampai 10 santri. Dan guru wajib menyimak tilawah santri, kemudian guru pun harus mencatat di buku mutamaah ini tentunya untuk penilaian gurunya. Setelah santri menyetorkan hafalan tersebut, maka guru wajib mencatat pencapaiannya. Artinya setiap santri harus diketahui oleh gurunya progresnya sudah sejauh mana. Itu. Next, Bu. Nah, ini ada beberapa rangkaian kegiatan talaki Al-Quran di rumah tahfidz Al-Quran Salsabila. Yang pertama itu tilawah mandiri gitu. Tilawah mandiri ini dengan orang tua di rumah. Pada kegiatan ini santri wajib tilawah Al-Quran dengan orang tua minimal 1 halaman pada ayat yang belum dihafal. Kemudian dicatat di buku mutabaah pada bagian tilawah dengan orang tua di rumah. Nah, ini salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan di luar tempat atau dilakukan di luar rumah tahfidz Al-Quran Salsabila, yang mana kegiatan ini dilakukan di rumah oleh santri dan orang tuanya. Yang selanjutnya murojaah mandiri. Murojaah mandiri pun dilakukan dengan orang tua di rumah. Santri wajib murojaah 1 halaman dengan orang tua pada ayat yang telah dihafal. Jadi murojaah itu membaca ulang, mengkaji ulang. Murojaah itu apa ya bahasanya? Murojaah itu atau melancarkan yang ayat yang telah dihafal gitu. Kemudian dicatat dalam buku mutamaah juga pada bagian murojaah dengan orang tua. Nah, yang ketiga santri menyetorkan bacaan 1 halaman
dan hafalan minimal 2 ayat kepada guru pembimbing. Tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu keharusan yang dilakukan oleh santri yaitu ada santri harus menyetorkan minimal 1 halaman dan 2 hafalan ayat kepada guru pembimbing dalam setiap pertemuan. Yang selanjutnya ada evaluasi bacaan dan hafalan. Guru memberikan koreksi terhadap bacaan dan hafalan santri jika ada bacaan dan hafalan yang perlu dibenahi. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, absensi dan pencatatan pencapaian hafalan. Guru wajib mencatat pencapaian hafalan santri di buku mutamaah masing-masing. Seperti tadi sudah dijelaskan, ini merupakan satu keharusan untuk guru sehingga guru ini ketika mempunyai atau mencatat absensi dan pencapaian hafalan, maka guru tersebut mengetahui progresnya sudah sejauh mana untuk santri yang ditanganinya. Baik, mungkin untuk yang selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh sang guru di Rumah Tahfidz Al-Quran Salsabila, yaitu Ibu Aisyah. Mangga Ibu dilanjutkan. Baik, selanjutnya berikut jadwal pembelajaran tahfidz. Yang pertama, tilawah dan murojaah mandiri dengan orang tua di rumah. Ini harinya bebas. Yang terpenting setiap pertemuan hari Selasa, Kamis, dan Sabtu itu sudah ada tanda tangan orang tua yang membuktikan bahwa anak tersebut sudah disimak hafalan dan tilawahnya oleh orang tua. Next, Bu. Kemudian tabel pencapaian santri. Di sini di tempat kami usia paling kecil itu ada TK, kemudian yang paling besar itu kelas 2 SMP. Perkiraan ya usia 5 tahun sampai 13 tahun ya. Tentunya kemampuan santri ini berbeda-beda. Ada yang sudah mencapai juz 27, ada juga yang belum ada genap 1 juz seperti itu. Next, Bu. Jadi kesimpulannya, metode talaki ini merupakan metode yang tepat yang digunakan di Rumah Tahfidzul Quran Salsabila, Klaten. Hambatannya seperti sifat malas santri yang mengganggu fokus dalam mengikuti pembelajaran, kemudian santri yang kelelahan usai pulang sekolah formal mereka masing-masing karena sebagian besar mayoritas santri ini pulang sekolah pada pukul 2:30. Kemudian dilanjut lagi pembelajaran tahfidzul Quran ini dimulai pada pukul 4 sore. Kemudian yang 3, kurangnya waktu luang orang tua santri serta kurang mampunya orang tua dalam membaca Al-Quran. Karena orang tua juga mungkin dulunya belum pernah atau belajar Al-Qurannya itu kurang, jadi mau menyimak anak itu juga terkendala seperti itu. Kemudian yang terakhir, waktu pembelajaran yang sangat terbatas, karena di tempat kami hanya 1 jam, yakni jam 4 sampai jam 5. Namun terdapat juga kelebihan pembelajaran menggunakan metode talaki ini, yaitu guru dapat memahami kemampuan masing-masing santri dan dapat membenarkan secara face-to-face, sehingga santri lebih mudah untuk memahami. Berikut dokumentasinya. Dokumentasinya ada waktu setor hafalan, kemudian tilawah ini disimak langsung ya. Kemudian kitabah ini untuk mengisi waktu luang mereka sambil menunggu teman-temannya yang maju setor itu tadi. Kemudian ada buku mutabaah ya. Sekian saya kembalikan ke Bu Siti Zuhriyah. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Bapak Imamuddin dan Ibu Aisyah Fajar Putri Artini tadi yang sudah memaparkan makalahnya tentang metode talaki yang diterapkan di Rumah Tahfidzul Quran
Salsabila, Klaten. Kemudian kita masuk di sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau ingin memberikan tanggapan, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan secara singkat. Mungkin izin kami batasi 2 penanya terlebih dahulu. Begitu ya Bapak Ibu. Kami persilahkan. Sebentar Bu Siti Juhriyah. Baik Bapak. Ya, saya mengapresiasi dari apa yang disampaikan oleh 3 presenter tadi, ada Bu Aisyah, Bu Epa Imamuddin, dan Ibu Siti Juhriyah. Hanya ketika beberapa hari yang lalu saya melihat dari tugas-tugas yang dikerjakan itu, ya, eh, kan gini, tugas itu kan tugas membuat makalah, ya, dengan tema-tema yang sudah ditetapkan. Sebagaimana saya jelaskan tadi, poin-poin penting untuk disampaikan dalam presentasi ataupun dalam makalah itu terkait dengan karakteristik dan orientasi dari masing-masing bidang studi. Penting untuk dipahami tentang karakteristik dan orientasinya dalam menentukan mana metode-metode dari sekian banyak metode itu yang tepat. Dan mungkin ini karena mungkin ingin lebih cepat lagi, saya juga tidak kebayang melakukan penelitian ini berapa hari gitu kan. Itu ya. Jadi mohon maaf, makalah yang dimaksud di tugas itu bukan melaporkan hasil penelitian begitu. Terlebih apa yang ditugaskan, orientasinya, karakteristiknya itu kan tidak kelihatan. Sebab untuk tema kajian yang nomor pertama itu adalah karakteristik dan orientasi metode pembelajaran dalam Al-Quran Al-Hadis. Nah, sementara ini kan hanya bagian kecil dari Al-Quran, khususnya tahfidz, kan gitu. Ya, apalagi ini kan melaporkan hasil penelitian bagaimana metode talaki ini diterapkan di rumah tahfidz Salsabila yang ada di Klaten itu, dengan menyampaikan kelebihan dan kekurangannya sudah barang tentu. Kan jadi tidak terlihat bagaimana sesungguhnya orientasi dan karakter dari Al-Quran Al-Hadis itu sendiri. Cuma pertanyaan berikutnya, ada nggak metode hafalan hadis di tempat itu? Kan tidak ada. Jadi mohon maaf untuk kajian dari ini, ya saya tetap mengapresiasi apa yang sudah disuguhkan dan bagus karena ini adalah merupakan hasil penelitian, ya, dengan mengedepankan di rumah tahfidz. Ini kan eh, metode talaki itu adalah metode hafalan, ya, metode hafalan yang diterapkan untuk di rumah-rumah tahfidz itu. Secara kebetulan di rumah tahfidz Salsabila itu menerapkan salah satu metode, yakni metode talaki. Jadi apa namanya, tugas yang diharapkan bisa memberikan pemahaman pada kita tentang bagaimana metode-metode yang bisa diajarkan, metode-metode yang bisa diterapkan untuk Al-Quran dan Al-Hadis, mungkin hanya sebagian kecil saja metode tahfidz. Itu ya, itu catatan dari saya. Jadi diharapkan ke depan kalau ada tugas-tugas itu tidak kemudian apa namanya, mengambil sesuatu yang di luar dari apa yang ditugaskan, sehingga tidak mengenai apa yang diharapkan, ada pencerahan bagi kita semua tentang pengembangan metodologinya. Kenapa? Karena ini spesifik pada metode tahfidz. Untuk metode talaki di antara sekian banyak metode, itu kan ada metode tahfidz, itu kan ada juga metode baca tulis Al-Qur'an yang begitu banyak. Bisa jadi mengambil misalkan ada metode Iqra, gitu kan, ada metode Qiraati,
ada metode UMI, kemudian ada Al-Barki dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya metode-metode yang diterapkan di rumah-rumah tahfidz, tidak terkecuali pada metode talaki. Saya kira itu untuk masukan pada pemakalah khususnya. Baik Bapak, terima kasih untuk masukannya. Untuk selanjutnya, apakah kami harus membuatkan kembali makalahnya atau bagaimana Bapak? Ya, kalau memungkinkan bisa dilakukan, monggo. Kalaupun tidak, ya cukup dengan yang ini, gitu kan. Hanya Baik. teman-teman tidak, jadi kan gini, harapannya makalah ini di-share ke teman-teman semua di grup itu, ya. Yang kedua, biar lebih jelas makalah ini, maka tadi di di perkuliahan sinkronus ini, gitu kan, disampaikan dalam konteks presentasi, kayak gitu, biar sama-sama gitu kan, saling share pengetahuan, share pengalaman dan hasanah keilmuan tentang pengembangan dari metodologi itu. Kalau memungkinkan, sehingga ini juga akan bermakna bagi teman-teman. Oh iya, bahwa ternyata hasil diskusi dari 3 orang itu dan dicoba untuk dibuatkan makalahnya untuk memilah dan memilih metode yang tepat, pendekatan yang tepat untuk bidang studi Al-Quran Al-Hadis itu sesuai dengan orientasi dan karakter dari bidang studi Al-Quran Al-Hadis itu, maka pilihan-pilihan itu metode ini, metode ini dan sebagainya. Saya kira itu. Substansinya di situ sesungguhnya. Mangga kaifa syi'tum lah. Mangga ya. Oke. Baik. Baik, Bapak dosen, terima kasih atas catatan dan masukannya tadi. Ya. Mungkin nanti kami akan berusaha untuk memperbaiki ya, Pak Ketua ya, sesuai dengan perintahnya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dan mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Dari saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada masukan dari teman-teman. Dilanjutkan diskusi dulu. Tadi kan dibuka pertanyaan tuh sama Ibu Siti Juriyah. Kenapa langsung di closing? Siap, Bapak. Karena Bu saya Siti kira Juriyah, karena ada perubahan dalam, kenapa? Nggak ya apa-apa. karena tadi saya kira, oh siap. Tidak harus pertanyaan, mungkin gitu ya Bapak Dokter ya. Tidak harus pertanyaan, Ah, mungkin tambahan atau kita diskusi sharing tentang metode-metode tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter tentang Al-Quran, pembelajaran Al-Quran hadis ini banyak metode yang bisa diterapkan, bisa metode Iqra atau Yanbu'a atau Umi atau banyak lagi. Di antara metode-metode Nah, itu mana itu mah yang, metode metode membaca menulis itu mah bukan bukan itu yang dimaksud, bukan oh itu ya. siap. Pembelajarannya, Mungkin nanti pembelajaran dari Bapak Al-Qur'an Ibu, Al-Hadis. Mangga, Siap. mangga. Mungkin dari Enggak. ada Bapak Ibu nanti yang bisa menambahkan atau memberikan penjelasan, kami persilahkan. Ada Bapak Ibu? Bapak Saikhul Anwar ya, Mohon dosen. izin Silakan Bapak, Bapak. izin Nggih, sharing monggo. nih. Dan nanti kalau Nggih, semisal silakan. tanya. Eh, Pengalaman saya terkait dengan agenda metode talaki ini yang pernah saya alami bahwa kemudian ada sekian anak itu yang ketika di SD itu sudah menghafal dengan metode talaki ini di sekolahnya lalu kemudian sudah 10 juz selesai begitu ya. Lalu kemudian ketika di SMP pengalaman kami itu ternyata hafalan 10 juz itu tidak bisa dibuktikan secara faktual gitu ya. Karena ternyata menurut kami bahwa metode talaki ini pertama kelemahan yang perlu ditambahkan ya tidak bisa dikontekstualisasikan dengan perkembangan saat ini yang bisa dengan cara daring begitu ya. Yang itu sepertinya kurang cocok. Lalu kemudian secara dampak kemandirian belajar itu menjadi kurang ketika seorang anak itu dia pakai metode data lagi maka dia
dampak kemandirian dalam menghafalnya itu kan jadi lemah. Makanya tadi yang terlihat di anak-anak kami itu, dia ketika sudah ditalak itu sudah hafal, lalu kemudian sudah dianggap hafal, padahal dia tidak ada kemandirian belajar untuk murojaah dan menambah sendiri, sehingga kemudian secara dampak kemandirian itu sangat krusial untuk bisa dicari solusinya. Begitu Nek dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Saihul. Mungkin dari anggota kelompok ada yang mau ini Izin menanggapi lagi. menanggapi. Silakan Ibu Aisyah. Jadi di tempat kami, walaupun menggunakan metode talaki ini, anak-anak itu sudah persiapan mandiri di rumah bersama orang tua. Jadi mereka menghafal mandiri dulu, kemudian disetorkan, disimakkan orang tuanya. Kemudian waktu di tempat RTQ ini kembali menyetorkan lagi, kemudian kami sebagai guru ini membenarkan seperti itu. Kalau kiranya belum benar. Kemudian setiap satu surat yang sudah disetorkan itu tidak langsung dianggap lulus gitu ya. Jadi ada ujian satu surat, kemudian kalau sudah genap satu juz, nanti kita ada juz'iyah juga Bapak. Jadi seperempat dulu, kemudian setengah-setengah, kemudian baru digabung satu juz. Seperti itu dengan ketentuan kesalahan maksimal itu 20 kesalahan. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Aisyah Fajar. Mungkin dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu, ada lagi Ibu Titi Marlika ya. Silakan Ibu. Izin menambahkan, Kan Ibu. ini tadi saya menyimak tentang perhalakohan Al-Quran ya. Ini luar biasa menarik sekali. Kemudian tadi tentang menjaga hafalan itu bagus ya. Seperempat, setengah-setengah, lalu satu gitu. Nah, ini tambahan saja yang kami alami ya di sini. Apa namanya? Anak-anak di sekolah itu maupun di pondok juga. Jadi untuk menjaga hafalan itu, misalnya ketika ujian kenaikan satu juz gitu ya, mau kenaikan satu juz itu, jadi anak itu harus murojaah dulu, misalnya juz 30, murojaah dulu, setelah tadi udah ya seperempat, setengah, lalu satu. Nah kemudian kalau misalnya udah itu ada juga tasmi, tasmi sekali duduk gitu. Tasmi sekali duduk satu juz misalnya. Kalau dia mau kenaikan ke juz 29 setelah setor murojaah, ada juga tasmi sekali duduk gitu di depan publik. Nanti ada uji publik juga gitu. Misalnya mau dari temennya, ada soal dari temennya gitu. Tolong dilanjutkan atau menebak ayat atau menebak surat gitu. Melanjutkan ke surah selanjutnya begitu. Nah, itu untuk satu juz. Kemudian kalau misalnya anaknya ada kelipatan misalnya 5 juz ya, 5 juz, sudah 5 juz setiap juz seperti itu. Nah, nanti kalau sudah 5 juz itu, jadi per 5 juz itu ada juga tasmi gitu. Tasmi sekali duduk lagi gitu, 5 juz gitu, bertahap seperti itu. Ya mungkin di lembaga lain juga diterapkan hal-hal seperti itu. Namun dalam diskusi ini menarik ya, apa namanya, pengalaman buat kita juga untuk anak-anak di rumah, misal atau di lembaga-lembaga kita, untuk menjaga hafalan supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Misalnya 10 juz di sekolah dasarnya udah apa namanya dengan kelompok halakoh Qur'annya, tapi ketika dilanjutkan itu tidak ada gitu. Mungkin itu dari segi murojaahnya kurang gitu, atau ya penjagaan untuk itunya ya, untuk murojaahnya anaknya kurang, sehingga apa yang sudah dihafal itu hilang gitu, lupa lagi. Ya. Kan untuk menjaga hafalan itu otomatis harus sering dimurojaah. Bisa satu juz atau misalnya gitu per 5 juz gitu. Itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tergantung istiqomahnya gitu ya Ibu Titim ya. Ya, ya. Murojaahnya gitu. Oke. Terima kasih Bu Titim Marlika. Ada Ya. lagi
Ini dari Bapak Ibu, Bu Fitria ya. Ya, Monggo Bapak Ibu. izin. Silakan. Ya, Bismillah. Izin menanggapi ya, terkait pemaparan makalah dari kelompok 1 ya. Tadi sebelum Pak dosen menjelaskan, sebenarnya pengen menyanggah duluan gitu. Kenapa yang disampaikan lebih ke tahfidnya, tapi alhamdulillah sudah dijelaskan Pak dosen gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ya karena belum terkupas tuntas ya, bagaimana karakteristik pembelajaran metodologi pendidikan khususnya Quran dan hadis ini ya itu seperti apa. Nah, mungkin saya coba apa ya menambahkan sedikit bahwasanya tadi yang dibahaskan lebih ke arah tahfidnya ya. Jadi lebih menjaga hafalannya. Sedangkan esensi atau tujuan dari orientasi pendidikan pembelajaran Al-Quran dan hadis ini lebih ke bagaimana pengalaman Al-Quran dan hadis itu tuh sendiri. Kita ambil contoh lah satu ayat misalkan ya, atau satu hadis mengutip tentang, kebetulan saya kan karena di tingkat dasar ya, bahkan pra gitu ya di PAUD, kayak misalkan hadis tentang kebersihan itu. Nah, kita apa namanya tujuannya itu kan agar anak tuh bisa membaca Al-Quran ataupun hadis dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid ya. Nah, tujuannya. Kemudian di samping itu juga karakteristik pendidikan Al-Quran dan hadis ini agar mereka tuh tidak hanya mampu menghafal saja atau membaca dengan baik dan benar, tetapi memahami kandungan atau isi ayat dan hadis tersebut itu apa. Nah, selanjutnya setelah memahami, diharapkan peserta didik ini mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk karakter kepribadian yang memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri atau Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan untuk mencapai itu semua diperlukan berbagai metode. Nah, nyambung ke kelompok 2 tadi ya, tidak jauh berbeda mungkin disampaikan di metode akidah. Tadi ada metode ceramah, kemudian ada kalau di tingkat dasar tuh lebih ke keteladanan. Kayak contoh misalkan tadi tentang hadis mengenai kebersihan ya, atau huruf syatrul iman gitu. Ketika bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, bagaimana kita menanamkan bahwasanya berbuat apa namanya melakukan sesuatu yang bersih itu adalah sebagian dari iman dengan memberikan keteladanan kepada anak didik bahwasanya membuang sampah pada tempatnya, kemudian kita juga harus apa namanya menyayangi lingkungan seperti itu ya. Nah, lebih ke di esensi dasarnya ini tujuannya tuh untuk apa itu yang harus dicapai, bukan berlomba-lomba untuk menambah hafalan. Itu boleh, memang itu boleh ya mencapai target itu. Tetapi setelah itu dikaji gitu, sejauh mana ketika anak berhasil menghafal Al-Quran itu berjuz-juz tapi akhlaknya itu seperti apa? Mungkin itu harus direlevansikan juga. Karena miris ya ketika di zaman sekarang gitu ya, banyak siswa yang hafalannya banyak, tapi subhanallah dalam akhlakulnya itu tidak sesuai dengan tujuan pendidikan gitu. Nah, itu mungkin jadi masalah kita bersama sebagai pendidik untuk mencari solusinya itu seperti apa gitu. Jadi boleh berlomba-lomba untuk menghafal gitu, tapi dikembalikan lagi ke orientasi atau tujuan pendidiknya itu untuk apa. Itu aja sih sedikit masukan mungkin nanti buat pemakalah ya biar lebih di ini lagi di materinya. Itu saja, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Vivit atas masukannya tadi. Mungkin ada lagi dari teman-teman atau Cukup Ibu mungkin teh. Dia. Oh, Masih bagaimana ada. Bapak? Ada ini Masih Bu ada. Dia, Bapak Oke, masih terakhir ya. siap. Untuk ini yang terakhir Bu Dia Iskamtini kami siap. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin di sini sebenarnya pengen banget sharing ya hari ini terkait metode. Eh, Menarik banget gitu dengan judul metode itu. Saya benar-benar ingin dapat pencerahan dari untuk kuliah hari ini gitu kan. Apalagi yang makalah yang saat ini kita bahas tentang Al-Quran dan hadis gitu. Kebetulan di sekolah kami baru-baru ini menerapkan pembelajaran tentang hadis gitu. Bagaimana kita menghafal hadis gitu kan. Kalau pembelajaran Al-Quran di sekolah kami memang sudah menerapkan gitu kan. Metode talaki sudah, metode mengaji ba'da maghrib, eh, bahkan yang via online, VN dan lain-lain itu sudah gitu kan. Tapi untuk metode menghafal hadis mungkin ada sharing dari teman-teman gitu kan. Karena mempelajari hadis ini kan sesuatu yang baru gitu. Mungkin ada kiat-kiat tersendiri bagaimana cara menghafal metode hadis gitu kan di anak-anak di usia SMP gitu karena ini materi yang baru diterapkan di sekolah kami. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia dan saya kembalikan kepada Bapak Doktor
untuk kesimpulannya ya Bapak. Atau ada tambahan dari Pak Dokter? Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada semuanya yang sudah melaksanakan diskusi untuk hari ini. Dua tema sudah kita diskusikan bersama. Ada beberapa catatan juga yang sedikit ingin saya sampaikan menyambung dari apa yang tadi disampaikan. Saya ingin mempertegas bahwa kenapa di situ ada dua hal yang perlu menjadi penekanan, ya, karakteristik dan orientasi, ya. Pemahaman terhadap karakteristik dan orientasi pada bidang tertentu, khususnya bidang studi, ini menjadi dasar untuk penetapan pemilihan metode yang digunakan. Dan dengan memahami orientasi serta karakteristik itu, dimungkinkan seorang guru bisa memilih dan memilah metode-metode yang efektif. Kira begitu. Nah, betul bahwa tadi untuk pemakalah yang dipresentasikan kedua itu terkait dengan Al-Quran Al-Hadis, sekalipun hanya salah satu metode tahfidz, yakni dengan talaki. Saya kira tadi pertanyaan yang terakhir bagaimana metode ya tahfidz untuk hadis. Nah, untuk hadis itu kan karena hadis itu kan ribuan dibandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran kan cukup bisa dilihat secara real, mushaf Al-Quran yang 30 juz itu sehingga hafalannya fokus pada 30 juz. Sementara untuk hadis kan sangat banyak sekali. Ya, kutubus sitah saja sudah luar biasa. Dan itu kan tidak memungkinkan untuk hafalan. Dan itilah hafalan hadis itu, tahfidz hadis itu kan ya saya kira belum lazim. Tetapi sangat memungkinkan untuk kemudian menghafal beberapa hadis. Dan untuk hafalan atau tahfidz hadis ini harusnya menggunakan metode tematik. Yang dimaksud dengan tematik itu adalah kita mencoba memilih hadis-hadis yang relevan dengan tema-tema tertentu. Seperti hanya tadi dicontohkan oleh Ibu Vivit ya di tingkat pendidikan anak usia dini. Pastinya untuk hafalan sekaligus penekanan-penekanan pada hal tertentu, soal kebersihan, soal kedisiplinan dan lain sebagainya, sudah barang tentu hadis-hadis pilihan. Nah, ketika kita menentukan hafalan hadis-hadis pilihan, inilah yang dikatakan dengan hadis tematik, gitu kan, sesuai dengan tema-tema. Ya, kita bisa memilih mana hadis-hadis yang terkait dengan akidahnya, mana hadis-hadis yang terkait dengan akhlaknya. Akhlaknya juga kan sangat beragam, gitu kan? Bagaimana hormat pada orang tua, bagaimana hormat pada yang lebih tua, gitu kan? Menyayangi yang kecil, hadisnya seperti apa? Hadis tentang kebersihan sebagaimana tadi disebutkan. Itu mungkin bisa dihafalkan dengan tema-tema tertentu. Jadi hadis-hadis pilihan yang memungkinkan untuk bisa dijadikan sebagai hafalan di samping Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan sudah jelas dalam arti ya juz 30, juz amma itu harus hafal gitu kan. Bisa jadi dari juz yang pertama dan seterusnya sesuai dengan metode-metode tahfidz yang ada pada beberapa rumah tahfidz seperti hanya tadi kasus di Salsabila menerapkan metode talaki. Yaitulah dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Terakhir Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita diharapkan bisa memahami beberapa metode? Sebab pemahaman terhadap metode yang pada akhirnya kemampuan memilih, memilah, dan menerapkan metode pembelajaran itu menjadi bagian tak terpisahkan dari pengembangan kemampuan atau kompetensi pedagogik. Jadi kita mata kuliah ini lebih pada penguatan dalam konteks penguatan kompetensi pedagogi. Kenapa? Karena kita mengembangkan, memilih, memilah sekaligus bagaimana mengimplementasikan beberapa metode dalam bidang-bidang tertentu khususnya pembagian dari bidang studi PAI itu. Karena tema-tema yang dipilih itu menunjukkan
bahwa ada karakteristik tersendiri, ada orientasi tersendiri pada bidang-bidang tertentu. Nah, kepiawaian ya, kepiawaian kita dalam memilih dan memilah sekaligus mengimplementasikan metode-metode itu masuk pada kategori kemampuan atau kompetensi pedagogik. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan untuk catatan di pertemuan terakhir hari ini. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian. Tidak ada lagi yang perlu ditanyakan kan? Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, mungkin itu saja. Terima kasih pada semuanya. Dan kita coba agendakan untuk pertemuan yang akan datang. Kalau sinkronus, ya dilanjutkan diskusi 2 atau 3 kelompok sekaligus. Biar pas terakhir semua yang sudah membuat makalah bisa langsung presentasi. Jadi bisa 2 atau 3 kelompok sekaligus untuk 1 kali pertemuan. Terima kasih pada semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Dokter. Terima Oke, kasih Terima kasih Pak Dokter teman-teman. semua. izin pamit dari Perumini. Iya Assalamualaikum, Bapak. sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Amin. Allahumma amin. warahmatullahi Sehat-sehat juga wabarakatuh. Bapak. Amin, amin. Oke, mohon maaf. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pipi, terima kasih semuanya. Iya, sama-sama. Ya, Udah di makasih SS ya? semuanya ya. Ya, oke. Sama-sama. Izin Saya duluan, akhiri mau ya. pulang nih. Sekolah udah Ya. Ya Allah, fi amanillah, Bu. Ya udah saya end ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Bentar. Stop belum. Suka lupa.